Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah karena kita patut bersyukur hingga hari ini diberikan kekuatan, kesempatan untuk menjalani hari-hari Ramadan dengan penuh amal kebaikan. Salawat dan salam kepada Rasulullah SAW, Nabi junjungan kita semua yang mengisi Ramadan dengan sepenuh amal yang berkah, memberikan contoh kepada kita beragam amal yang disyariatkan dalam Ramadan yang mulia ini. Semoga kita mampu meniru dan menjalankannya. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan suci Ramadan adalah bulan yang penuh keberkahan, ampunan dan rahmat serta kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi diwajibkan kepada seluruh orang Islam yang beriman untuk melaksanakan ibadah puasa pada bulan Ramadan dengan tujuan agar menjadi orang-orang yang bertakwa. Seperti yang dinyatakan dalam firman Allah Quran Surat Al-Baqarah ayat 183 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas kamu dan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, di sini dikatakannya di dalam tafsir ilmu katsir tersebut, memang kita diwajibkan untuk berpuasa, untuk membersihkan jasmani, rohani, dan untuk menjaga diri dari godaan setan, agar menjadi orang yang bertakwa. Nah, agar puasa seorang muslim dapat mencapai ketakwaan, dibutuhkannya ilmu, sehingga puasanya dapat menjadi alat perubahan agar menjadi manusia yang lebih baik. Kita tahu bahwa perihal ilmu itu seperti tak kehabisan kata. Untuk membahasnya, kita bisa membicarakan ilmu mulai dari keutamaannya, hukum-hukum dan ibadah yang disyariatkan di bulan Ramadan. Islam itu adalah agama yang mulia dan dibangun di atas ilmu, bukan di atas tradisi atau perasaan. Jika ingin beramal dan berkata harus dengan ilmu. Nah, di sini banyak dalil-dalil nakli yang menguatkan kemuliaan seseorang karena ilmunya. Mari kita pahami satu persatu mengapa ilmu membuat kita jadi mulia dan di dunia dan di akhirat. Nah, sebelumnya dalam hal ilmu pula manusia itu dikelompokkan menjadi 4 golongan. Yang pertama, golongan orang yang tahu bahwa dia tahu dan mereka itu adalah orang yang pandai, orang yang berilmu dan dapat memanfaatkan ilmunya secara baik untuk kepentingan agama, kemanusiaan. Nah, di dalam golongan pertama ini mereka diibaratkan seperti lampu penerang bagi umatnya. Nah, golongan yang kedua yaitu golongan orang yang tahu akan tetapi tidak tahu bahwa dirinya tahu. Nah, mereka itu tergolong pandai berilmu, namun tidak mau dan tidak mampu memanfaatkan ilmunya secara baik. Nah, di dalam golongan kedua ini diibaratkan seperti pohon yang tidak berbuah. Dan golongan ini terkadang membahayakan orang lain karena mungkin sekali ilmu yang dimiliki sering digunakan untuk mencari keuntungan sendiri. Nah, yang ketiga adalah golongan orang yang tidak tahu tetapi tahu bahwa dirinya tahu. Nah, golongan ini merupakan mereka yang tidak pandai, tidak berilmu, tetapi menyadari kekurangan dirinya. Golongan ini masih baik karena dapat diarahkan untuk menjadi lebih baik. Nah, itu golongan yang ketiga. Sekarang golongan yang keempat. Orang yang tidak tahu tetapi tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu. Golongan keempat ini mereka yang tidak pandai, tidak berilmu atau bodoh namun tidak menyadari kekurangannya. Orang yang demikian itu susah diarahkan karena dia merasa mampu dan benar. Nasihat dan arahan dari orang tua, dari guru diperlukan karena dia tidak merasa cukup mampu untuk melakukannya. Akibatnya mereka ini tidak disukai dalam pergaulan. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya mari kita pahami satu persatu mengapa manusia harus menuntut ilmu jika ingin mulia di dunia dan akhirat. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala membedakan dan mengangkat derajat orang yang berilmu. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11, yang artinya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Nah, dari Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11 itu, Ibnu Abbas berkomentar dengan mengatakan,
tingkatan para ulama dibanding orang mukmin biasa adalah lebih tinggi sebanyak 700 derajat, di mana di antara satu derajat ke derajat setelahnya adalah sama dengan jarak 500 tahun perjalanan. Yang kedua, memberi jalan terang dalam memberikan petunjuk, pengarahan dan saran. Orang yang pandai itu ibarat lampu penerang bagi umatnya atau kaumnya dalam hal petunjuk. Yang ketiga, orang berilmu itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Fatir ayat 28, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, dan demikian pula di antara manusia, makhluk bergerak yang bernyawa dan hewan-hewan ternak, ada yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya. Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Pengampun. Ayat ini menjelaskan bahwa dengan ilmu seseorang akan lebih memahami bagaimana kehidupan ini diciptakan dan mendalami pengetahuan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala sebagai Sang Maha Pencipta. Orang berilmu akan takut melakukan hal-hal yang mengandung dosa karena ia memiliki pengetahuan akan kekuasaan dan juga kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, orang berilmu dimudahkan jalannya ke surga. Dalam sebuah hadis tentang keutamaan ilmu pengetahuan dalam Islam, Rasulullah SAW bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Nah, artinya siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim nomor 2699. Selamat datang di MTS Muhammadiyah 1 Malang. MTS Muhammadiyah 1 Malang berasal dari PGAL, Pendidikan Guru Agama Lengkap, berdiri pada tahun 1954 yang berada di Jalan Bandung, dan pada tahun 1978 berpindah lokasi ke Jalan Baiduri Sepah 27, Tlogomas, Malang. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan yang kelima.
Orang berilmu itu memiliki pahala yang kekal. Ilmu akan kekal dan bermanfaat bagi pemiliknya walaupun ia telah meninggal. Disebutkan dalam sebuah hadis tentang keutamaan ilmu dalam Islam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, yang artinya, jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya, kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, atau doa anak soleh. Hadis riwayat Muslim ayat 1631. Dengan adanya ilmu yang kita dapatkan selama ini, jika diterapkan selama menjalankan puasa Ramadan ini, apakah kita sudah termasuk dalam tingkatan puasa yang mana? Selanjutnya, kita akan membahas lagi bagaimana tingkatan-tingkatan orang berpuasa. Ini menurut Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin dijelaskan bahwa puasa itu memiliki 3 tingkatan. Yang pertama itu puasa orang awam, yang kedua puasa orang khusus, dan yang ketiga adalah puasa orang lebih khusus. Puasa yang level pertama itu sebagai saumul umum atau puasanya orang awam, seperti sekarang kebanyakan level puasa ini adalah yang biasa dilakukan oleh kebanyakan orang atau sudah menjadi kebiasaan umum atau biasa-biasa saja. Karena praktek puasa yang dilakukan di level 1 ini hanya sebatas menahan haus dan lapar, serta hal-hal yang membatalkan puasa secara syariat. Yang kedua, puasanya orang khusus. Yang kedua ini disebut sebagai saumul khusus atau puasanya orang-orang spesial. Level nilainya very good. Mereka berpuasa lebih dari sekedar menahan haus, lapar, dan hal-hal yang membatalkannya. Akan tetapi, mereka juga berpuasa untuk menahan pendengaran. Di level kedua ini, termasuk puasanya orang khusus, selain menahan haus, lapar, dan hal-hal yang membatalkannya, itu juga mereka menahan pendengaran, mendengarkan dari kata-kata yang tidak baik, penglihatan dari segala hal yang dimakruhkan, lisan dari perkataan yang sia-sia, mengumpat, tangan, kaki, dan segala anggota badannya dari perbuatan dosa dan maksiat. Mulutnya bukan saja menahan diri dari mengunyah, tapi juga menahan diri dari menggunjing, bergosip, apalagi memfitnah. Tidak berlebih-lebihan dalam berbuka puasa sampai mulutnya penuh makanan. Hatinya senantiasa diliputi rasa cemas dan harap karena tidak diketahui apakah puasanya diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di level kedua ini, puasanya orang khusus adalah harus menahan dari haus, lapar, pendengaran, mulutnya juga harus ditahan dari hal-hal yang tidak baik, baik itu bergosip dan sebagainya. Di zaman sekarang mungkin juga termasuk dalam menahan jari-jarinya agar tidak menyebarkan berita-berita bohong atau hoax. Yang ketiga, puasa orang super khusus. Ini level yang paling tinggi menurut klasifikasi Imam Al-Ghazali. Disebut saumul khususil khusus. Inilah praktek puasanya orang-orang istimewa, dalam kata lain adalah excellent. Mereka tidak saja menahan diri dari maksiat, tapi juga menahan hatinya dari keraguan akan hal-hal keakhiratan, menahan pikiran dari masalah-masalah duniawiyah, serta menjaga diri dari berpikiran dan dari berpikir kepada selain Allah. Standar batalnya puasa bagi mereka yang tingkatan levelnya tinggi, istimewa, excellent itu apabila terbesit di dalam hatinya, pikirannya tentang selain Allah, seperti cenderung memikirkan harta dan kekayaan dunia. Bahkan menurut kelompok ketiga ini, puasa dapat terkurangi nilainya dan bahkan dianggap batal apabila di dalam hatinya
tersirat keraguan, meski sedikit saja atas kekuasaan Allah. Puasa kategori level 3 ini adalah puasanya para nabi, siddiqin, dan muqarrabin. Sementara di level kedua adalah puasanya orang-orang saleh. Lah, lantas sudah berada di mana tingkatan puasa kita selama ini? Kita tahu bahwa jika berpuasa tanpa ilmu, kita tidak dapat mencapai tujuan yang istimewa. Tidak dapat mencapai ketakwaan. Begitu pula ibadah-ibadah lainnya. Begitu pula ibadah-ibadah lainnya karena penting bagi kita umat muslim untuk senantiasa belajar. Belajar tanpa henti, baik untuk ilmu agama, baik untuk ilmu dunia, agar apapun yang kita kerjakan dapat mencapai tujuan sebagaimana mestinya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita dalam meningkatkan ilmu agama dan menjalankannya dengan baik dan istiqomah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.